Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2018 dengan nomor BB 1810852020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Persepsi Narendra Modi dalam Kebijakan India Menarik Diri dari Regional Comprehensive Economic Partnership tahun 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1. Latar belakang India di bawah kepemimpinan Manmohan Singh menyetujui India bergabung ke dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk meningkatkan hubungan dengan ASEAN. Hal ini selaras dengan kebijakannya, yaitu untuk meliberalisasi pasar yang dilakukan India untuk memberikan pertumbuhan ekonomi besar. Namun hal ini tidak bertahan lama. Ekonomi mulai menambah dan pemerataan kesejahteraan belum terdistribusi secara maksimal. Pada tahun 2012, Narendra Modi melalui partai BJP memanfaatkan isu permasalahan yang ada. Terpilihnya Narendra Modi pada pemilu tahun 2012, Modi melakukan berbagai kebijakan nasionalisnya selama masa pemerintahannya. Perbedaan sudut pandang Modi juga terlihat dari kebijakan politik luar negerinya, yaitu India First, dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya. Kerjasama dengan kawasan Asia Pasifik menjadi prioritas kebijakan luar negeri India. Pada tahun 2012, Perdana Menteri India Narendra Modi memperkenalkan Act East Policy. Salah satu prioritasnya adalah RCEP. Namun, pada KTT ASEAN RCEP Summit pada 4 November 2019, Narendra Modi menyatakan mengundurkan diri dari perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership ini. Tentunya hal inilah melatar belakangi bagaimana untuk melihat persepsi Narendra Modi menyatakan India menarik diri dari RCEP. Untuk perumusan masalah, keputusan Narendra Modi ini adalah bentuk penyimpangan dari kebijakan Act East Policy, prioritasnya yang ia sampaikan pada Act East Summit KTT ASEAN di Kamboja pada tahun 2012. Pertanyaan penelitian pada skripsi ini yaitu bagaimana persepsi Narendra Modi dalam penetapan kebijakan India menarik diri dari RCEP tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi Narendra Modi dalam penetapan kebijakan India menarik dari RCEP tahun 2019. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait di antaranya. Secara akademis, penelitian ini dijadikan sebagai proses belajar bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi negara yang akan mempertimbangkan dan menentukan posisi dalam RCEP. Kemudian untuk tinjauan pustaka yang pertama yang ditulis oleh Pamuli Kaur dengan judul India's Withdrawal from RCEP, Naturalizing National Trade Concern. Yang kedua ditulis oleh Peter Sinley dan Agung Bani Parita dengan judul The Motive Factor, The Role of Narendra Modi's Idiocratic Factor in India Foreign Policy Response toward Tiongkok-Pakistan Economic Corridor. Yang ketiga ditulis oleh Abraham Mugo Pandewicaksono dengan judul Artikel India's Withdrawal from Regional Comprehensive Economic Partnership. Yang keempat ditulis oleh Jagannatha P. Panda dengan judul Narendra Modi Tiongkok Policy Between Pragmatism and Power Parity. Yang terakhir ditulis oleh Christie Su dengan judul The RCEP Integrating India into the Asian Economy. Kemudian untuk kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persepsi yang dikemukakan oleh Verhofstadt. Menurut Verhofstadt, persepsi memiliki 3 komponen antara lain nilai, sistem keyakinan, dan pengetahuan atau fakta yang dimiliki oleh pembuat keputusan. Nilai diartikan sebagai preferensi tentang apa yang seharusnya terjadi. Adapun keyakinan adalah sesuatu yang benar terbukti atau telah diketahui. Dalam hal ini, Verhofstadt menyatakan bahwa sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk seluruhan sudut pandang seseorang. Citra tersebut meliputi beberapa hal antara lain realitas masa lalu, masa kini, dan realitas yang diharapkan di masa depan. Sehingga pengetahuan adalah informasi yang dapat dari lingkungan sosial. Kemudian bagian metodologi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Batasan penelitian yaitu tahun 2014 sampai 2019. Unit dan level analisis. Unit analisis persepsi Narendra Modi, unit eksplorasi kebijakan India menarik diri dari RCEP, dan level analisis itu terletak pada individu. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dalam mencari informasi dan data yaitu melalui buku, artikel jurnal, publikasi dokumen pemerintah India, dan sumber berita dari internet. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan analisis isi atau konten analisis. Operasionalisasi dua faktor pembentuk persepsi yaitu belief, system, dan image. Selanjutnya analisis akan dilanjutkan dengan operasionalisasi kerangka pemikiran Verhofstadt terkait hubungan persepsi dengan proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan membentuk suatu output yaitu decision. Dan terakhir sistematika penulisan pada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 keterlibatan India di Regional Comprehensive Economic Partnership, bab 3 biografi Narendra Modi, bab 4 persepsi Narendra Modi terhadap India keluar dari RCEP, dan bab 5 bentuk. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya bab 2 yaitu keterlibatan India dalam Regional Comprehensive Economic Partnership menjelaskan pertama gambaran umum RCEP. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang digagas oleh ASEAN dan mitra perdagangan bebasnya. RCEP bertujuan untuk mencapai sebuah perjanjian perdagangan komprehensif serta saling menguntungkan berdasarkan aturan WTO. Setelah melalui pembahasan bersama intensif pada tahun 2012, para kepala negara ASEAN dan keenam mitra FTA yang mengumumkan bahwa akan mulai perundingan RCEP pada tahun 2013. Manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh India karena perjanjian RCEP ini menawarkan berbagai manfaat kepada anggotanya. Bergabung India dalam RCEP sangat penting bagi strategi eksternal untuk perluasan wilayah perdagangan India karena RCEP ada perekonomian negara yang atas seperti Jepang, Korea, dan Singapura, juga ada negara dengan ekonomi menengah seperti Tiongkok, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam, serta negara dengan sumber daya yang besar dalam berpendapatan tinggi seperti Australia, Brunei, dan Selandia Baru. Namun terdapat tantangan yang dihadapi oleh India, itu terdapat tantangan yang akan dihadapi oleh India ketika bergabung dengan RCEP. Tantangan utama bagi India adalah terbukanya industri domestik mencari mitra kerjasama di negara RCEP. Pemerintah India ragu dalam keputusan karena adanya kepentingan industri domestik yang tidak menyetujui perluasan akses pasar lokal untuk produsen asing. Hal inilah yang menjadi dinamika domestik India yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan atau persepsi Narendra Modi dalam memutuskan posisi India di RCEP. Poin selanjutnya itu kebijakan ekonomi Narendra Modi. Narendra Modi dalam pemerintahan yang merumuskan berbagai kebijakan dan skema ekonomi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian India, yaitu salah satu kebijakannya Make in India. Pada September 2014, Perdana Menteri Modi dalam pidato mengumumkan secara resmi mengenai kebijakan ambisius yang disebut Make in India. Pada dasarnya, Make in India adalah kebijakan manufaktur nasional. Tujuan dari kebijakan ini dibentuk adalah meningkatkan kontribusi manufaktur pada pendapatan domestik bruto negara dari 16% menjadi 25% pada tahun 2022. Tujuannya yaitu menciptakan lebih dari 100 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2022. Kebijakan Make in India ada target
yaitu pertama menarik foreign direct investment, yang kedua mengurangi impor dan menyimbangkan perdagangan, dan ketiga mendorong produksi domestik. Selain mendorong kemudahan berinvestasi, target utama lainnya dari skema Make in India adalah mengurangi impor dan memperbesar ekspor. Keadaan inilah di mana nilai impor lebih besar dibandingkan ekspor. Hal ini menyebabkan semakin lebarnya current account deficit yang menyebabkan goyah nilai mata uang rupiah. Ketika impor besar, maka permintaan akan rupiah India akan berkurang. Hal ini menyebabkan depresiasi mata uang. Jika ini terjadi, hal yang paling efektif adalah meningkatkan ekspor. Kebijakan Make in India tidak hanya kebijakan ambisius yang dirumuskan oleh Narendra Modi, melainkan kebijakan ini sangat penting bagi kepentingan nasional India. Selanjutnya pada poin dinamika domestik India terhadap RCEP. Dinamika domestik RCEP di India berasal dari kelompok kepentingan, interest group diantaranya yaitu kelompok bisnis, asosiasi pertanian, bahkan saya partai. Yang pertama dari kelompok bisnis yaitu berasal dari Confederation of Indian Industry (CII) menyatakan bahwa mundurnya India dari perundingan RCEP dianggap dapat menghambat integrasi India dengan global value chain, terutama di tengah momentum perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, sehingga menghambat investasi dan preferensial akses bagi produk ekspor India untuk dapat dijual ke luar negeri. Selanjutnya berasal dari kelompok Sai Partai. Kelompok Sai Partai yang dipersepsikan sebagai garis depan perlawanan terhadap globalisasi di India berkaitan erat dengan kelompok-kelompok berbasis Hindu yang disebut dengan Sang Privar, yang terdiri dari BJP, Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), Swadeshi Jagran Manch (SDM), dan RS. Kode kelompok nasionalis Hindu sebagai satu basis dukungan utama bagi Perdana Menteri Narendra Modi dapat terlihat dalam demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah negara bagian India menentang keterlibatan India di RCEP. Pada tanggal 10 Oktober 2019, RSS melakukan demonstrasi di New Delhi selama 11 hari yang dianggap bahwa RCEP merugikan kepentingan. Selanjutnya pada bab 3 yaitu menjelaskan biografi Narendra Modi dimulai dari masa kecilnya. Sri Narendra Damodar Das Modi atau yang lebih dikenal dengan Narendra Modi lahir pada 17 September 1950 di Vadnagar, distrik Mehsana, yaitu di Gujarat. Narendra Modi berasal dari keluarga kelas bawah yang orang tuanya berprofesi sebagai pedagang kecil dari pasangan Sri Damodar Das Mulhad Modi dan istrinya Herabat. Masa kecilnya, Narendra Modi membantu ayahnya berjualan teh di stasiun kereta api Vadnagar. Narendra Modi kecil pada masa sekolahnya sudah bergabung dengan organisasi nasional Cadet Corps (NCC) yang merupakan wadah baginya untuk membentuk nasionalisme dan patriotisme. Menurut Narendra Modi, NCC bukan hanya untuk patriotisme, namun juga tempat untuk memahami India lebih baik. Namun organisasi yang sangat berperan dalam mempengaruhi karakter dan pandangan politik adalah Rastriya Swayamsevak Sangh (RS), di mana ia telah bergabung sejak usia 8 tahun. Menjadi relawan RS membuat anak terbiasa manja karena anggota RS menjalankan prinsip dedikasi dan bekerja keras, dengan semangat dan keyakinan bahwa mereka ditakdirkan berbeda bahkan dalam tulang dan darah. Pada poin selanjutnya itu Gandhijitalisme adalah ajaran yang diturunkan oleh Mahatma Gandhi kepada setiap individu di negaranya, yaitu di India. Salah satunya itu adalah sebuah ajaran yang menjadi inspirasi setiap individu dalam pengambilan keputusan di saat sedang dalam kondisi kebingungan. Gandhiji menjadi solusi yang sangat praktis untuk kebingungan yang sering dialami individu. Talisman ini menjadi sebuah cahaya di dalam kegelapan. Gandhiji selaras dengan nilai rasionalitas India, yaitu non-hedonistik, non-individualistik, non-positivistik, dan rasionalitas. Sehingga ketika seorang dihadapi persoalan harus melihat ke lingkungan sekitar, bagaimana kebermanfaatan keputusan tersebut bagi lingkungan terutama masyarakat. Sehingga Modi memiliki belief system untuk memprioritaskan kepentingan negaranya, terutama masyarakat, agar tidak mengalami hal yang buruk atas keputusannya. Sudah sepatutnya sebagai pemimpin tertinggi India, Modi melindungi kepentingan nasionalnya, dalam hal ini perekonomian negara. Sesuai dengan ideologi partai BJP, Hindu nasionalisme, maka hal ini menjadi landasan Modi dalam menetapkan keputusan bagaimana posisi kedudukan India di RCEP. Pada bab selanjutnya itu bab 4, persepsi Narendra Modi dalam keputusan India keluar dari RCEP. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Modi dalam menarik India dari RCEP merupakan pijakan awal. Penelitian ini melihat pada konsep persepsi. Persepsi dapat hadir dan terbentuk oleh pengalaman individu dalam jangka waktu yang lama, sehingga pengalaman tersebut membentuk kepercayaan tersendiri yang kemudian mempengaruhi cara pandang individu dalam melihat sebuah persoalan. Karena itu pada penjelasan pada bab ini melihat bagaimana persepsi Modi sebagai individu dalam menentukan kebijakan India keluar dari RCEP pada tahun 2019. Oleh R. Holstein membedakan 3 komponen persepsi, yaitu nilai, keyakinan, dan pengetahuan. Nilai merupakan preferensi terhadap suatu realitas tertentu bila disandingkan realitas yang lainnya. Kemudian citra yang seharusnya terjadi atau nilai. Menurut Modi, selanjutnya pengetahuan atau fakta merupakan serangkaian informasi yang didapatkan dari lingkungan serta menjadi unsur utama dan pembentukan atau perubahan sistem perseptual individu dalam memutuskan suatu keputusan. Baiklah, pada penjelasan pertama yaitu sistem keyakinan belief system menurut Narendra Modi. Kebijakan India menarik RCEP merupakan suatu kebijakan yang mencerminkan keterlibatan sistem keyakinan Narendra Modi dalam pengambilan keputusan. Tujuan untuk meninggalkan India dari RCEP yaitu sesuai dengan kepentingan nasionalnya dan untuk mencapai tujuan bagi India. Input informasi pertama itu berasal dari organisasinya yaitu NCC, RSS, dan BJP. Dari ideologi BJP dan sifat Hindu nasionalisme dari Modi tampak bahwa kebijakan menarik diri merupakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat domestik dari segala kekhawatiran yang akan terjadi. Mundur yang dari RCEP merupakan cerminan bahwa Modi telah melindungi kepentingan nasionalnya untuk melindungi perekonomian domestik yang domestik. Tindakan patriotisme dan nasionalisme ini bentuk nilai-nilai yang diimplementasikannya dari kehidupan berorganisasi. Input informasi selanjutnya itu sistem keyakinan Modi, yaitu di dinamika domestik terhadap adanya RCEP di India. Berbagai interest group menyatakan bahwa RCEP tidak akan menguntungkan melainkan merugikan perekonomian India dari berbagai sektor industri. Sehingga pada akhirnya Modi meyakini bahwa RCEP tidak memberikan keuntungan kepada India dari segi perekonomian dan hanya akan memberikan kerugian serta berdampak buruk terhadap masyarakat. Modi selalu menempatkan India first pada setiap kebijakan pemerintah. Protes yang dilakukan aktor domestik merupakan kepentingan India yang harus dilindungi. Informasi selanjutnya itu defisit neraca perdagangan dari RCEP yang dikhawatirkan akan menyebabkan defisit pada tahun-tahun selanjutnya. Menarik dari RCEP ini merupakan realitas yang terjadi pada masa sekarang sehingga tidak akan membanjiri produk dari anggota RCEP ke dalam pasar domestik India. Oleh karena itu, Modi akan melindungi pasar domestik India. Input informasi selanjutnya yaitu keyakinan yang salah satunya dari pengetahuan fakta
yaitu ketika proses perundingan RCEP, India mengajukan proposal three-tier approach yang pada akhirnya ditolak oleh anggota RCEP, menunjukkan tidak selarasnya RCEP dengan kepentingan India dan hanya akan merugikan perekonomian India. Dari penjelasan di atas tersebut, terdapat berbagai input informasi membentuk persepsi Narendra Modi negatif terhadap RCEP yang terdiri dari nilai, keyakinan, dan fakta. Pertama, nilai berasal dari ideologi partai dan organisasi Modi. Kedua, keyakinan Modi terhadap ajaran yang dipegangnya, Hindu nasionalisme dan Gandhiji tradisme. Terakhir, pengetahuan yang dimiliki oleh Modi yaitu dinamika domestik, divisi neraca, perdagangan, dan ditolaknya proposal three-tier approach oleh negara RCEP. Berdasarkan hal tersebut, untuk persepsi Narendra Modi negatif terhadap RCEP. Kemudian, citra yang seharusnya terjadi, nilai menurut Narendra Modi. Menurut Hosti, citra merupakan penggambaran situasi terkait individu maupun negara. Citra negara dapat didefinisikan sebagai citra nasional berdasarkan kebijakan apa yang ditetapkan oleh negara berdasarkan situasi yang dihadapi oleh negara tersebut. Citra memiliki keterkaitan dengan sistem keyakinan, yakni keyakinan dalam diri seorang pemimpin secara tidak langsung dipengaruhi oleh citra yang melekat pada negara. Modi melakukan berbagai kebijakan nasionalis selama masa pemerintahannya. Yang pertama, perbedaan sudut pandang politik Modi juga terlihat jelas dari kebijakan dan skema yang dibentuk. Modi lebih mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya. Hal ini ditunjukkan pada instrumen kebijakan politik luar negerinya, yaitu India First. Modi juga mengusahakan politik luar negeri dengan diplomasi ekonomi. Dalam negeri, ia melakukan reformasi ekonomi sosial adalah yang lebih merata, yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Ia juga memiliki ambisi menjadikan India sebagai manufaktur hub melalui program Make India. Mengusung jaringan Make India sebagai upaya untuk memajukan perekonomian negara. Pembangunan sudah tampak dari Modi menjabat sebagai Menteri Gujarat yang selalu mengupayakan mengembangkan perekonomian wilayah negara tersebut. Sehingga Modi terkenal mampu menyederhanakan sistem birokrasi pemerintahan dan membuatnya lebih tanggap dan efisien. Gaya pemerintahan Modi dikenal dengan sebutan Pro-People Good Governance Model atau lebih dikenal dengan Gujarat Modi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka citra yang seharusnya terjadi menurut Modi adalah India melalui skema Make India mampu menjadi negara manufaktur hub yang mampu meningkatkan produksi manufakturnya sendiri dibandingkan melakukan impor. Dalam mengurangi komoditas impor, berarti perlu memindahkan produksi manufaktur ke dalam negeri. Ini adalah target utama dari Make India. Berhubungan dengan sistem keyakinan, persepsi tentang realitas individu dapat dihasilkan oleh citra apa yang terjadi. Persepsi merupakan hasil dari hubungan tidak langsung sistem keyakinan dengan pengambilan keputusan di mana sebelumnya terdapat pengolahan informasi yang diterima oleh individu. Penulis melihat persepsi tentang keputusan Modi berkaitan erat dengan belief system dan image. Berdasarkan input informasi tersebut akan mempengaruhi dalam penetapan keputusan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Sehingga melalui input informasi dapat bahwa inti tujuan dari kebijakan Modi adalah melindungi perekonomian India, di mana persepsi Narendra Modi terhadap RCEP adalah negatif karena akan merugikan perekonomian masyarakat India, membanjirnya produk luar negeri anggota RCEP di pasar domestik India. Hal tersebut merefleksikan melalui pernyataan Modi bahwa RCEP tidak sesuai dengan ajaran Gandhiji tradisme yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka dari itu, untuk memperbaiki perekonomian India, menurut persepsi Modi adalah India harus mengimplementasikan Make India, melindungi ekonomi, terutama sektor industri, manufaktur, dan jasa. Persepsi negatif terhadap RCEP itulah kemudian menuntut Modi dan menetapkan kebijakan India menarik diri dari RCEP 2019. Proses pengolahan informasi dari input beliefs, sistem, dan image yang membentuk persepsi untuk menetapkan keputusan kebijakan India menarik dari RCEP di bawah menurut Narendra Modi. Bab selanjutnya, bab 5, yaitu bagian penutup kesimpulan. Persepsi Narendra Modi dalam kebijakan India menarik RCEP yang dianalisis menggunakan kerangka pemikiran oleh Hosti. Pertama, informasi sebagai input informasi bagi sistem keyakinan Modi terdiri atas sejarah kehidupannya, pergolakan domestik, prioritas kebijakan ekonomi, serta neraca divisi perdagangan. Informasi tersebut memiliki dua pola hubungan dengan keputusan Modi, yakni hubungan tidak langsung di mana informasi akan diolah melalui sistem kepercayaan citra sehingga membentuk persepsi realitas serta hubungan langsung terkait hal yang seharusnya terjadi menurut Modi, yaitu nilai. Input informasi yang terjadi dari situasi tertentu dapat membentuk sistem keyakinan India sedang dihadapi persoalan ketika ingin bergabung ke dalam perjanjian RCEP. Berbagai persoalan dari level domestik bahkan internasional. Citra Modi dalam tahun pertama jabat yaitu ingin mewujudkan India sebagai Vishwaguru, yaitu berdasarkan nasionalisme Hindu untuk fokus terhadap kebijakan politik domestik. Kemudian citra masa sekarang yang dihadapi Modi dalam mewujudkan hal ini dipengaruhi oleh berbagai persoalan yang muncul, seperti pergolakan interest group dan bertolak belakang dengan Gandhiji tradisme untuk bergabung di RCEP. Citra tersebut kemudian membentuk suatu persepsi tentang realitas, yaitu India harus menarik diri dari RCEP yang dianggap bisa merugikan perekonomian negara bahkan menyengsarakan masyarakat. Temuan dari penelitian ini adalah Modi memiliki pandangan negatif terhadap RCEP sehingga nilai atau hal yang seharusnya terjadi menurut Modi, negara hadir untuk melindungi kepentingan nasional dan masyarakatnya dari keterpurukan. K. Berdasarkan hubungan langsung dan tidak langsung, Modi hadir dengan keputusan menetapkan India menarik diri dari RCEP 2019 sebagai bentuk respon situasi perekonomian India. Saran, fenomena integrasi kawasan menarik sebagai topik penelitian ilmu hubungan internasional. Hal ini selaras dengan perkembangan dunia internasional yang tidak terlepas dari perekonomian antar negara. Dari penelitian ini menyadari bahwa keputusan dari Modi untuk mundur dari RCEP semata-mata tidak sesuai dengan belief dan image serta pengaruh dan desakan dari banyak pihak. Maka dari itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggali lebih komprehensif terhadap RCEP ketika sudah diratifikasi oleh setiap negara. Hal ini dilakukan untuk melihat manfaat dari RCEP bagi suatu negara. Dengan itu maka dapat dihasilkan suatu karya ilmiah yang lebih baik, lebih subjektif dan secara praktis dapat menjadi input kebijakan bagi negara untuk menentukan keberlangsungannya di perjanjian RCEP ini. Baiklah, sekian penyampaian presentasi hasil skripsi mengenai persepsi Narendra Modi dalam kebijakan India menarik diri dari Regional Comprehensive Economic Partnership tahun 2019. Jika ada pertanyaan, silahkan mengisi kolom pertanyaan di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.